Ya, Oke, selamat malam teman-teman. selamat Pada malam. kesempatan ini kita akan memaparkan materi yang berjudul Konsep dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Studi Kasus Ekomki yang telah kami rangkai berdasarkan materi PPT serta makalah yang telah disusun sebelumnya. Materi ini tidak membahas teori teknologi informasi, tetapi juga penerapannya dalam dunia bisnis modern, khususnya melalui platform e-commerce yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada bagian latar belakang, dapat kita lihat bagaimana perkembangan teknologi informasi memberi pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis di Indonesia. Perubahan besar ini terkenal sebagai e-commerce. Melalui e-commerce, aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada toko fisik, namun dapat berlangsung secara online, kapanpun dan dimanapun. Kemajuan ini mendorong banyak pelaku UMKM untuk ikut beradaptasi karena dengan e-commerce mereka bisa mempromosikan produk lebih luas tanpa perlu membuka toko offline. Hal ini bukan hanya memangkas biaya operasional, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar. Perkembangan e-commerce yang begitu pesat menunjukkan bahwa teknologi informasi kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi fondasi utama dalam mengelola bisnis modern. Platform seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop menjadi contoh nyata bagi sistem digital yang mempermudah transaksi, bayaran, serta pemasaran dalam satu ekosistem. Menegaskan bahwa pemahaman tentang teknologi informasi sangat diperlukan, mulai dari konsep komputer, perangkat input, output, memori, penyimpanan, hingga arsitektur sistem agar kita memahami bagaimana e-commerce bekerja, bagaimana teknologi mampu mendorong bisnis tumbuh dan berdaya saing di era digital. Selanjutnya, dasar-dasar komputer. Pada slide ini kita bahas mengenai dasar-dasar komputer, yaitu bagaimana komputer bekerja serta perannya dalam teknologi informasi modern. Komputer merupakan sebuah alat elektronik yang mampu menerima data, mengolah data tersebut menjadi informasi, menyimpannya hingga menampilkan hasil keluaran. Artinya, komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat menghitung saja, tetapi menjadi komponen utama dalam berbagai aktivitas digital saat ini. Dalam perkembangan teknologi informasi modern, fungsi komputer sangat luas. Komputer kini menjadi inti dari berbagai sistem, seperti e-commerce, yaitu transaksi jual beli secara digital, sistem pembayaran elektronik, analisis data yang membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Ini menunjukkan bahwa komputer memiliki peran besar dalam mendukung aktivitas digital, mulai dari perdagangan online hingga pengolahan data skala besar. Selanjutnya, kita masuk pada konsep sistem komputer. Sistem komputer disusun oleh tiga komponen utama, yaitu hardware atau perangkat keras, contohnya CPU, monitor, keyboard, software atau perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi yang mengatur kinerja komputer. Brainware atau pengguna, orang yang mengoperasikan perangkat dan mengambil keputusan. Ketiga komponen ini saling terhubung sehingga komputer dapat menyalakan proses kerja secara optimal. Dalam konteks e-commerce, komputer menjadi otak utama dalam seluruh aktivitas transaksi, mulai dari mencatat pesanan, dari seluruh aktivitas transaksi, memperbarui stok barang, memproses pembayaran, hingga memastikan komunikasi antara penjual dan pembeli berjalan lancar. Sistem komputer bahkan mampu menangani ribuan transaksi sekaligus dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, sehingga platform e-commerce bisa beroperasi dengan cepat dan efisien. Sejarah perkembangan komputer. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan komputer berlangsung
dari waktu ke waktu, mulai dari generasi pertama hingga keempat. Setiap generasi membawa perubahan teknologi yang semakin maju dan lebih efisien. Generasi pertama, komputer masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya besar, panas, dan membutuhkan daya listrik tinggi. Performa komputasi pada masa itu masih sangat terbatas. Generasi kedua yang mulai menggunakan transistor. Teknologi ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih hemat energi dibanding energi sebelumnya. Transistor menjadi titik awal perubahan besar dalam dunia komputasi. Generasi ketiga dengan penggunaan IC atau Integrated Circuit, komponen ini mampu menghimpun banyak transistor dalam satu rangkaian kecil sehingga komputer menjadi lebih ringkas, kinerjanya meningkat, dan jauh lebih efisien. Generasi keempat mulai menggunakan Microprocessor, yaitu chip yang dapat menjalankan ribuan instruksi dalam satu waktu. Inilah cikal bakal komputer modern yang kita saat ini. Lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Setelah periode generasi komputer ini, revolusi digital terus berkembang hingga lahirnya internet, computing, mobile computing, dan sistem e-commerce. Teknologi digital telah mengubah cara usaha kecil menengah untuk bersaing dan mengembangkan bisnis mereka secara online. Penggunaan dan jenis komputer. Pada slide ini, kita membahas bagaimana komputer digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan jenis-jenis perangkat yang berperan dalam mendukung sistem digital khususnya e-commerce. Saat ini pemanfaatan komputer semakin luas, tidak hanya dalam kebutuhan pribadi, tetapi juga di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga pemerintahan. Komputer menjadi alat penting untuk mengelola data, menjalankan aplikasi kerja, dan mempermudah komunikasi. Dalam konteks perdagangan digital atau e-commerce, komputer memiliki peranan yang lebih spesifik. Perangkat ini digunakan untuk mengelola pesanan, melacak inventaris, barang, bahkan merancang strategi pemasaran digital, hingga mendapatkan akses data pelanggan secara real-time. Dengan bantuan komputer juga, pelaku usaha dapat melihat tren pembelian, menganalisis penjualan, dan membuat keputusan bisnis lebih cepat dan tepat. Terkait jenisnya, ada beberapa perangkat komputer yang biasa digunakan dalam aktivitas e-commerce. Yang pertama adalah laptop. Laptop sering digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur toko online, membuat konten produk, hingga berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, komputer desktop digunakan untuk proses data yang lebih besar dan membutuhkan kinerja tinggi. Yang ketiga, smartphone atau ponsel pintar untuk menjadi perangkat yang paling fleksibel karena bisa digunakan kapan saja untuk memantau toko, membalas chat pembeli, hingga mengunggah produk. Yang keempat itu server, digunakan oleh platform besar untuk mengolah ribuan transaksi secara bersamaan dengan cepat dan stabil. Dengan berbagai jenis perangkat ini, maka UMKM dapat menjalankan bisnis digital dengan lebih efisien, mulai dari mengedit foto produk, mempromosikan barang, hingga merespon pelanggan dengan lebih cepat. Yang keenam, slide keenam kita akan bahas tentang sistem komputer. Pada slide ini kita masuk mengenai sistem komputer, yaitu rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menjalankan proses pengolahan data hingga menghasilkan informasi. Sistem komputer sangat penting terutama dalam kegiatan e-commerce karena seluruh aktivitas transaksi online bergantung pada sistem ini agar dapat berjalan otomatis, cepat, dan akurat. Di dalam e-commerce, komputer bertugas mulai dari memasukkan data pesanan, memproses pembayaran, memperbarui stok, sampai memberikan notifikasi kepada pembeli mengenai status pengiriman. Sistem ini juga terhubung dengan perusahaan ekspedisi dan sistem pembayaran digital sehingga proses transaksi berjalan serempak dan tidak terputus. Sistem komputer sendiri terdiri dari 3 komponen.
Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti CPU, monitor, keyboard, bahkan komponen lainnya. Perangkat keras inilah yang menjalankan instruksi sistem dan menjadi media utama operasi komputer. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah program dan sistem operasi yang mengatur cara komputer bekerja. Tanpa software, perangkat keras tidak akan bisa menjalankan perintah. Di e-commerce, software membantu menjalankan aplikasi marketplace, mencatat pesanan, serta mengatur proses pembayaran digital. Yang ketiga, brandware atau pengguna. Brandware adalah orang yang mengoperasikan komputer dan membuat keputusan dalam penggunaan perangkat. Brandware bertugas menjalankan sistem, mengolah data, hingga mengoperasikan aplikasi penjualan. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat berfungsi dengan optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen inilah yang membuat sistem komputer dapat berjalan secara lengkap. Hardware sebagai alatnya, software sebagai pengendalinya, dan brandware sebagai pengoperasinya. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam penggunaan teknologi dan e-commerce. Perangkat input dan output. Pada slide yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang perangkat input dan output, yaitu dua perangkat komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan proses komunikasi antara pengguna dan perangkat. Pertama, perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, meliputi keyboard, mouse, kamera, hingga layar sentuh atau touchscreen. Melalui perangkat inilah pengguna dapat memberikan perintah, mengetik informasi, mencari produk, mengisi alamat pengiriman, dan melakukan aktivitas lainnya dalam e-commerce. Yang kedua, kita memiliki perangkat output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya, monitor, speaker, dan printer. Melalui output, pengguna dapat melihat hasil pencarian produk, rekomendasi barang, bahkan informasi transaksi, hingga status pengiriman pesanan. Dan dalam konteks e-commerce, perangkat input dan output sangat berperan penting karena keduanya menjadi jembatan interaksi antara sistem dan pengguna. Prosesnya sederhana, yaitu pengguna memasukkan data melalui perangkat input, lalu ke sistem pengelola, lalu ke perangkat output, dan perangkat output akan menampilkan hasilnya. Kinerja perangkat input dan output sangat mempengaruhi pengalaman pengguna. Jika respons cepat dan tampilan output jelas, maka aktivitas belanja akan terasa lebih mudah, lebih nyaman, dan efisien. Sebaliknya, jika perangkat lambat, maka proses transaksi bisa terhambat. Memori dan media penyimpanan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang mengenai memori dan media penyimpanan. Dua komponen penting dalam arsitektur komputer yang sangat berpengaruh dalam kecepatan hingga kapasitas sistem digital. Pertama, kita memiliki RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan untuk mempercepat proses pekerjaan komputer. Data yang sedang diproses akan disimpan sementara di RAM agar sistem dapat menjelaskan instruksi lebih cepat dan responsif. Selain RAM, komputer juga memiliki media penyimpanan jangka panjang seperti HDD atau hard disk drive dan SSD solid state drive. Jika RAM menyimpan data sementara, maka HDD dan SSD menyimpan data secara permanen, termasuk aplikasi, dokumen, dan sistem aplikasi dan komponen aplikasi dokumen dan sistem operasi. SSD sendiri bekerja lebih cepat dibandingkan HDD sehingga lebih banyak digunakan pada sistem modern. Dalam konteks e-commerce, memori dan penyimpanan memiliki peran yang sangat besar. Server e-commerce membutuhkan kapasitas memori besar untuk menyimpan berbagai informasi penting seperti data pengguna.
biaya katalog dan detail produk, riwayat transaksi, aktivitas dan log sistem. Semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin besar juga kebutuhan memori dan penyimpanan agar sistem tetap berjalan baik, stabil, cepat, dan tidak mengalami crash. Dengan memori yang kuat, platform e-commerce dapat menangani lonjakan pengunjung, terutama saat flash sale atau kampanye promo besar. Data dalam sistem komputer. Pada slide ini, kita membahas tentang data, yaitu komponen dasar yang menjadi bahan utama dalam pengolahan informasi komputer. Semua proses digital, termasuk e-commerce, sangat bergantung pada data. Dalam e-commerce, data mencakup berbagai informasi, seperti informasi produk, riwayat transaksi, preferensi, dan minat konsumen, ulasan, serta rating pelanggan. Data-data inilah yang nantinya diolah menjadi informasi penting untuk mendukung keputusan bisnis. Manajemen data yang baik memungkinkan platform marketplace memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, ketika seseorang sering mencari skincare, maka sistem akan mengarahkan rekomendasi produk kecantikan. Hal ini terjadi karena data yang dianalisis mampu membaca pola dan preferensi pengguna. Selain itu, data juga sangat bermanfaat bagi UMKM. Dengan data yang terstruktur, pelaku usaha dapat mengetahui produk apa yang paling diminati, kapan waktu ramai pembelian, hingga model pemasaran mana yang paling efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data digital dapat meningkatkan kinerja UMKM secara signifikan karena pengusaha bisa menyesuaikan strategi bisnisnya sesuai kebutuhan pasar. Dengan menganalisis data, platform e-commerce mampu menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Setiap rekomendasi, promo, hingga tampilan halaman produk semuanya dihasilkan dari pengolahan data. Arsitektur komputer, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana berbagai komponen dalam komputer saling terhubung dan bekerja bersama untuk menjalankan proses komputasi. Dalam arsitektur komputer terdapat beberapa bagian utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang berisi kontrol unit dan ALU. CPU berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama, menjalankan perintah dan melakukan perhitungan logika. Dan yang kedua, memori. Berfungsi untuk menyimpan data sementara maupun permanen, sehingga sistem dapat bekerja lebih cepat dan responsif. Yang ketiga, perangkat input dan output, seperti keyboard, mouse, scanner, joystick sebagai input, dan monitor, printer, speaker, serta earphone sebagai output. Input memasukkan data ke sistem, sedangkan output menampilkan hasil pemrosesan data. Keseluruhan komponen inilah yang membentuk arsitektur komputer sehingga sistem dapat menerima data, lalu memproses dan menghasilkan informasi. Dalam konteks e-commerce, arsitektur komputer menjadi sangat krusial. Platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya bekerja dengan memproses ribuan, bahkan jutaan data transaksi secara bersamaan. Untuk itulah, server e-commerce membutuhkan arsitektur komputer yang kuat, stabil, dan cepat. Biasanya, sistem ini menggunakan teknologi load balancing, komputasi terdistribusi, dan optimasi jaringan agar mampu merespon permintaan pengguna tanpa delay. Semakin baik arsitektur komputer yang digunakan, semakin cepat juga proses transaksi berlangsung. Kemudian, mulai dari klik beli, pembayaran, hingga informasi pengiriman. Kesimpulannya, arsitektur komputer adalah fondasi teknis yang memastikan sistem digital seperti e-commerce berjalan lancar, tetap stabil saat traffic tinggi, dan mampu memberikan pengalaman belanja yang cepat dan nyaman bagi pengguna.
Studi kasus kita pada kali ini yaitu Shopee dan teknologi digital. Pada slide ini, kita melihat contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia e-commerce melalui studi kasus penggunaan Shopee oleh UMKM. Studi ini diambil dari penelitian Rusdiana et al. Pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pemanfaat teknologi digital melalui platform Shopee memberikan dampak yang sangat positif terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya di desa Ujung Jaya. Dengan menggunakan Shopee, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Teknologi dalam e-commerce juga membantu membuat produk terlihat lebih menarik melalui foto dan deskripsi, sekaligus mempermudah pelanggan dalam membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap produk. Ulasan dari pembeli pun dapat menjadi bahan evaluasi bagi penjual agar produk mereka semakin berkembang. Selain itu, Shopee menyediakan fitur-fitur yang sangat membantu pelaku UMKM, seperti gratis ongkir untuk menarik lebih banyak pembeli, fitur manajemen toko yang memudahkan pengaturan stok dan katalog produk, sistem pembayaran digital yang aman dan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta akurasi pencatatan transaksi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pelaku usaha. Tidak hanya itu, e-commerce juga membantu UMKM membangun brand dan memperoleh kepercayaan pelanggan melalui penilaian dan ulasan yang ditampilkan secara transparan. Intinya, keberhasilan penerapan e-commerce sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi dengan baik dan tepat guna. Pada bagian kesimpulan ini, dapat kita tarik garis besar bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong proses digitalisasi di Indonesia, khususnya pada sektor e-commerce. Komputer menjadi fondasi utama dari sistem teknologi informasi karena seluruh proses digital, mulai dari input data, pemrosesan informasi, penyimpanan hingga output, semuanya berjalan melalui perangkat komputer. Seiring berkembangnya sistem komputer, proses transaksi digital juga semakin cepat, efisien, dan akurat. Hal ini turut mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang kini berdampak besar tidak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan berbagai marketplace lainnya, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang lebih akurat. Teknologi digital pada akhirnya bukan hanya sebagai alat penunjang, tetapi menjadi fondasi penting bagi berkelanjutan usaha di era modern seperti sekarang. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi informasi dan komputer yang optimal akan membantu bisnis berkembang lebih cepat, lebih adaptif, dan mampu bersaing di tengah kompetisi industri digital. Sebelum kami akhiri, kami dapat simpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang besar dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Komputer menjadi fondasi dari seluruh proses digital, mulai dari input data, pemrosesan, penyimpanan, hingga output, sehingga transaksi online dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Melalui berbagai sistem dan komponen komputer seperti hardware, software, input-output, memori, hingga arsitektur komputer, kegiatan bisnis digital dapat berlangsung lebih optimal. Penerapan teknologi ini juga memberikan dampak yang nyata bagi UMKM, di mana mereka dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas layanan, dan bersaing di era digital dengan lebih kuat. Sebagai penutup, kami
ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak pemaparan kami. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan serta manfaat, terutama dalam memahami bagaimana teknologi informasi bekerja dan mengapa e-commerce menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Hmm.